2 PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik ataupun emosional dengan adanya mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan sekitar yang mengharuskan seseorang tersebut harus menyesuaikan dirinya. Stres itu pun bagian alami dan penting dari kehidupan kita. Tetapi apabila berat dan berlangsung lama, maka dapat merusak kesehatan kita juga. Nah, manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Nah, manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik pengolahan stres. Nah, orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihampit oleh stres itu sendiri. Tujuan manajemen stres yaitu bertujuan untuk mengubah kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ada beberapa tujuan lainnya, yaitu mencegah timbulnya gejala-gejala stres, mencegah timbulnya stres pada seseorang atau kelompok, dan memulihkan rasa stres. Penyebab stres ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktornya yaitu bisa dari lingkungan, bisa dari faktor keluarga, juga bisa, kemudian bisa jadi faktor ekonomi. Nah, biasanya stres ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tapi juga bisa dialami oleh anak-anak maupun remaja. Nah, biasanya pada anak-anak ini biasanya penyebab dia stres itu biasanya dari tugas sekolah yang diberikan oleh guru yang terlalu banyak, atau kemungkinan mungkin dari keluarga yang kurang harmonis atau bisa dibilang dengan broken home. Kemudian bisa juga faktor dari teman-temannya yang kemungkinan dibully yang mengakibatkan anak tersebut mengalami depresi. Dan selanjutnya yaitu remaja. Nah, remaja ini biasanya identik dengan pubertas kan. Nah, di mana keinginan pada masa remaja ini sangat kuat, dan kebanyakan yang menyebabkan remaja ini stres yaitu depresinya, kegagalan mengalami hubungan asmara atau percintaan. Dan kedua juga bisa disebabkan oleh faktor keluarga, sama seperti anak-anak tadi, yaitu keluarga yang tidak harmonis yang dampak buruk bagi psikologisnya tersebut. Nah, bisa juga dari faktor ekonomi yang kemungkinan orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkannya, yang membuat pemikiran anak itu menjadi stres. Nah, yang ketiga yaitu dewasa. Nah, dewasa ini yang paling banyak mengalami stres, dan penyebabnya pun juga banyak. Khususnya pada orang dewasa ini biasanya stres yang dialaminya itu cukup berat. Mungkin dari faktor keluarga juga, masalah keuangan juga bisa, kemudian dari faktor sosial, mulai dari masalah pekerjaan yang terlalu banyak sehingga membuatnya stres, kemudian yang ditambah dengan masalah-masalah lain. Ciri-ciri seseorang yang mengalami stres berat antara lain yaitu yang pertama mudah gelisah, merasa frustasi, dan sering terlihat murung. Yang kedua yaitu mudah tersinggung. Yang ketiga yaitu merasa dirinya itu tidak baik dan tidak berguna, dan sering merasa tertekan. Yang keempat yaitu tidak dapat berpikir dengan tenang. Yang kelima yaitu tidak berenergi atau tidak bergairah. Yang keenam yaitu mudah sakit. Yang ketujuh yaitu sering sakit kepala. Yang kedelapan yaitu sering mengalami gangguan pencernaan seperti kembung, diare, sembelit. Dan yang kesembilan yaitu
nafsu makannya berkurang, bahkan tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, tidak dapat tidur atau mengalami insomnia. Baik, itulah ciri-ciri seseorang yang mengalami stres berat. Aduh, pusing, stres. Oh, ada kenapa? Stres Kak. Stres ya, lagi banyak pikirannya, banyak campur aduk. Nah, di sini kakak ada sedikit tips atau tata cara menghilangkan pikiran-pikiran yang ada di kepala, kemudian hal-hal yang membuat kita stres. Nah, manajemen stres yang kakak punya, yang pertama itu kita menceritakan keluhan kita kepada orang yang kita percaya. Nah, kita curhat aja apa masalah-masalah yang kita punya kepada orang yang benar-benar bisa kita percaya. Nah, untuk manajemen stres yang kedua yaitu kita melakukan banyak kegiatan yang kita sukai dan yang kita mampu. Seperti kita misalnya hobinya kayak bersepeda, nah kita bisa melakukan itu. Kemudian untuk manajemen stres yang ketiga, kita tenangkan pikiran dengan cara kita melakukan relaksasi. Nah, itu sangat penting karena kalau kita banyak pikiran, itu bukan hanya batin aja yang terganggu. Stres mampu mempengaruhi secara fisik, mental, dan lain sebagainya. Nah, kakak punya manajemen stres berikutnya, yaitu kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri, memperbanyak doa, istighfar, dan apabila kita semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah jiwa kita tenang. Nah, untuk manajemen yang terakhir, kita lakukan pola hidup sehat seperti jam tidur yang teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian kita melakukan olahraga rutin dan lain sebagainya. Nah, itu tadi manajemen stres yang dapat kakak bagi. Semoga tipsnya dapat diterapkan oleh adik. Semoga adiknya mampu melakukan dengan baik dan insya Allah stresnya teratasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi jiwa yang sehat serta bagaimana ciri-ciri jiwa yang sehat tersebut. Nah, sehat jiwa bukan hanya sekedar terbebas dari gangguan jiwa saja, tapi juga memiliki perasaan yang sehat serta bahagia dan mampu mengatasi tantangan di dalam hidup. Nah, serta sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dan sikap menerima terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Baik, selanjutnya ciri-ciri jiwa yang sehat. Nah, ciri-ciri jiwa yang sehat yang pertama ada di mana bisa atau mampu menerima kenyataan dalam hidup, baik itu kenyataan yang buruk ataupun kenyataan yang baik. Yang kedua, lebih merasa puas untuk memberi daripada menerima. Yang ketiga, lebih menghargai karya sendiri atau lebih puas dengan karya sendiri. Nah, yang keempat ada bisa menghargai diri sendiri dan juga bisa menghargai orang lain. Selanjutnya, mampu bertanggung jawab dan mengatur kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang keenam ada memiliki rasa sayang yang lebih besar. Selanjutnya ada secara relatif terbebas dari rasa tegang dan rasa cemas.